Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis nomor 1819, yaitu masih dalam bab yang sama, babu fana'id dunya wa bayanil hasyri yaumal qiyamah. Bab tentang fananya dunia dan keterangan tentang hasyr, hari berhimpun, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis nomor 1819. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq. Manusia dihimpun ala thalathi tara'iq, yaitu terbagi menjadi 3 jalan, maksudnya 3 kelompok. Raghibina rahibin, dalam keadaan senang dan takut. Wathnani ala ba'ir, dan 2 orang di atas 1 onta. Wathalathatun ala ba'ir, 3 orang mengendarai 1 onta. Wa arba'atun ala ba'ir, 4 orang mengendarai 1 ekor onta. Wa asyaratun ala ba'ir, dan 10 orang mengendarai 1 ekor onta. Wa yuhsyaru wa yahsyuru baqiyatahum annar, dan sisanya dari mereka yang menggiring mereka adalah api. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, api itu tidur siang bersama dengan mereka di mana mereka tidur siang. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu, dan menginap bersama dengan mereka atau tidur di malam hari dimanapun mereka tidur. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu, api itu masuk waktu pagi bersama dengan mereka dimanapun mereka memasuki waktu pagi. Wa tumsi ma'hum, dan memasuki waktu petang. Ma'hum, bersama dengan mereka. Haitsu amsau, dimanapun mereka memasuki waktu petang. Nah, apa maksud hadis ini? Nah, di sini ada banyak pendapat dari para ulama. Nah, di antaranya, ini qubailal qiyamah, ini sebelum terjadi hari kiamat. Tapi ada juga yang mengatakan di hari kiamat. Nah, kemudian kalau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau jamak antara berbagai pendapat tadi. Beliau katakan wa yujma'u bainahuma, dipadukan antara kedua pendapat itu, bi annal hasyra yu'abbaru bihi anin nasyri litisali bih, bahwa hari berhimpun ini, al-hasyr, itu yang dimaksud adalah kebangkitan dari kubur. Wa huwa ikhrajul khalqi minal kubur hufatan uratan, sebagaimana yang sudah kita kaji pada hadis sebelumnya, yakni manusia atau makhluk dikeluarkan dari kubur dalam keadaan tidak berterumpah, dalam keadaan telanjang. Fayusakun, lalu mereka digiring. Kemudian wa yujma'un ilal mauqifi lil hisab, lalu mereka dikumpulkan di tempat untuk dilakukan hisab terhadap mereka. Nah, kemudian setelah itu beliau katakan, penjelasan beliau, fahina idzin
yusyarul muttaquna rukbanan 'alal ibil. Maka di hari itu orang-orang yang bertakwa dihimpun dalam keadaan berkendaraan di atas onta. Kemudian yang lain juga mereka dibangkitkan dari kubur sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu thumma yaftariqu haluhum min thamma ilal mauqif ala ma fi hadits Abi Hurairah. Lalu dari sini mereka nanti sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah tadi, yaitu ada yang mengendarai, 2 orang mengendarai seekor onta dan seterusnya. Ini salah satu tafsirannya tentang hadis tadi atau syarah dari hadis tadi. Tetapi ada juga nanti yang menghubungkan hadis tadi dengan yang ada di dalam surah Al-Waqi'ah, yaitu wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu di hari itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah as-sabiqunal awwalun, yaitu al-muqarrabun, orang-orang yang terdahulu. Yang kedua ashabul yamin, golongan kanan, dan yang ketiga adalah ashabus shimal atau ashabul masyamah. Nah, kemudian di hadis tadi ada raghibina rohibin. Kelompok yang pertama yaitu yang rohibin dalam keadaan senang, jadi rohibin dan takut. Siapa yang dimaksud dengan ini? Beliau katakan yuridu bihi awamal mu'minin. Yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin secara umum, mukmin yang awam, yaitu man khalata amalan sholihan, orang yang mencampur antara amal yang sholih wa akhara sayyi'an, dan yang amal yang lain lagi adalah amal yang buruk. Maksudnya menurut beliau yang dimaksud dengan rohibina rohibin ya orang-orang mukmin kebanyakan, yaitu karena dia juga punya pahala, dia juga punya dosa. Man khalata amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Maka orang yang seperti ini fayataraddadun bainal khaufi war raja, jadi terombang-ambing bolak-balik antara khauf takut dan berharap. Maka di hadis tadi rohibin berharap, senang, rohibin takut. Warraja yakhafuna akibata sayyiatihim, mereka takut dengan akibat balasan dari keburukan mereka. Wa yarjuna rahmatallahi biimanihim, dan mereka mengharap rahmat Allah, yakni dengan sebab iman mereka. Nah, inilah yang dimaksud wahaula ashabul maimanah. Jadi beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan rohibin ini adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Kemudian wathnani ala ba'ir dan seterusnya, ada 2 orang mengendarai seekor onta, 4 orang dan seterusnya. Itu yang dimaksud adalah as-sabiqunal awwalun, yakni as-sabiqin wahum afadilul mu'minin, yaitu orang-orang mukmin yang paling afdal. Yuhsyaruna rukbanan, diibaratkan mereka digiring dalam keadaan berkendaraan. Yuhsyarun rukbanan. Ini kalau di surah Al-Waqi'ah kan wa kuntum azwajan thalathah, kamu menjadi 3 kelompok. Yang pertama as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang dihampirkan kepada Allah. Yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan, sama-sama ahli sorga, cuma tingkatannya beda antara as-sabiqunal awwalun dan ashabul yamin. Nah, ketika turun ayat tadi, lalu Allah katakan thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin, banyak dari golongan yang terdahulu,
sedikit dari golongan yang di belakang hari. Itu Umar menangis. Ya, nggak kebagian tempat kita di sorga. Ini menurut pahaman Umar tadi. Dia nangis karena banyak dari golongan terdahulu, sedikit dari kalangan yang di belakang hari. Lalu kemudian setelah turun ayat-ayat berikutnya, yaitu ketika Allah menjelaskan tentang ashabul yamin, Allah katakan thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin. Banyak dari golongan terdahulu, banyak pula dari golongan yang di belakang hari. Baru Umar tersenyum. Jadi ternyata kalau ashabul yamin dari golongan kita yang mutaakhirin ini insyaallah juga banyak gitu. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Asal jangan masuk yang ashabus shimal atau ashabul masy'amah. Baik, kemudian ini diantara penjelasan beberapa ulama tentang yang dimaksud oleh hadis tadi. Jadi di hadis tadi ini kalau diartikan kejadian setelah hari kiamat, yakni ketika dibangkitkan dari kubur kemudian digiring ke mahsyar, ke tempat berhimpun. Nah, cara menggiringnya ada 3 macam tadi. Yang pertama raghibina rahibin, lalu yang kedua yang mengendarai kendaraan tadi onta, lalu yang ketiga digiring oleh api itu, wa yahsyuru baqiyatahumun nar, sisanya digiring oleh api terus diikuti. Taqilu ma'hum haitsu qalu, mereka istirahat siang, tidur siang, apinya tetap di situ. Watabitu ma'hum haitsu batu, kemudian mereka menginap di satu tempat, api tadi mengikutinya. Watusbihu ma'hum haitsu asbahu, mereka memasuki waktu pagi bersama dengan mereka dimanapun mereka memasuki waktu pagi. Watumsi ma'hum haitsu amsau, dan api itu memasuki waktu petang bersama dengan mereka dimanapun mereka memasuki waktu petang. Nah, kalau yang mengartikan kejadian sebelum hari kiamat, ya nanti sebelum hari kiamat ada kejadian seperti ini. Wallahu alam. Baik, kemudian kita lanjutkan bab ke-15. Babu sifati yaumil qiyamah. Bab tentang sifat hari kiamat. A'ananallahu ala ahwaliha. Mudah-mudahan Allah menolong kita terhadap petaka hari kiamat itu. Baik, hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Itu yang ada di surah Al-Mutaffifin ayat 6. Kata Rasul, dijelaskan ayat tadi, hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunai. Jadi karena manusia berjejal-jejal di mahsyar, kemudian panas, matahari didekatkan sehingga salah seorang dari mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai pertengahan telinganya. Di hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'raqun nasu yaumal qiyamah, manusia berkeringat di hari kiamat, hatta yadhhaba araquhum ila fil ardi sab'ina dhira'an, hingga keringatnya itu meleleh di bumi sepanjang sab'ina dhira'an, 70 hasta. Kok bumi? Bukankah buminya sudah tidak ada? Ya, yang tidak ada itu bumi yang sekarang, sebagaimana yang ada dalam surah Ibrahim tuh ayat 48 tuh. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi diganti bukan dengan bumi yang ini. Was samawat, dan juga langit nanti diganti bukan langit yang ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka menghadap kepada Allah al-wahid yang maha esa, al-qahhar yang maha kuasa. Baik. Kemudian wa yuljimum hatta yablugha adhanahum,
dan yuljim itu mengekang. Jadi ibarat ini dikekang maksudnya keringatnya sampai ke telinga mereka. Apa mungkin ya? Mungkin apa yang Allah katakan itu hak dan itu urusan yang mudah bagi Allah untuk membuat seperti ini. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu ditipu, diperdayakan oleh si tukang tipu, yaitu syaitan. Baik, sekarang bab berikutnya, babu ardi maq'adil mayyiti minal jannah awin nari alaihi. Bab tentang ditunjukkan tempat tinggal mayit di sorga atau di neraka. Wa itsbati adzabil qabri, dan penetapan tentang adanya azab kubur, wa ta'awudzi minhu, dan berlindung dari azab kubur. Kan ada juga di antara saudara kita yang tidak percaya tentang hal-hal yang menyangkut al-umurul ghaibiyah kalau hadisnya tidak mutawatir gitu. Nah, sedangkan mutawatir sendiri juga diperselisihkan ya, berapa sanad itu sampai hadis itu disebut mutawatir. Tapi kalau jumhur ulama asal hadisnya sahih ya sudah, dia beriman, termasuk tentang adanya siksa kubur. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Yang pertama, haditsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduh. Sesungguhnya salah seorang dari kamu apabila dia mati ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. In kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahli sorga, famin ahlil jannah, ya maka termasuk ahli sorga. Jadi kalau ahli sorga nanti ditunjukkan nih tempat tinggalmu nanti. Kemudian wa in kana min ahlin nar, dan kalau dia termasuk ahli neraka, famin ahlin nar. Fayuqal, lalu dikatakan, hadza maq'aduka, ini tempat tinggalmu nanti, hatta ya ba'atsakallah yaumal qiyamah, hingga Allah membangkitkan engkau nanti pada hari kiamat. Ini yang ada di kubur itu kan jasad kita ya, kok bisa ditunjukkan kepadanya? Itu juga termasuk al-umurul ghaibiyah, adalah urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ulama berpendapat kan tidak mustahil kalau Allah menghidupkan sebagian organ tubuhnya saja atau semuanya. Nah, kok bisa? Kan kubur segitu aja tempatnya. Ya. Tapi kalau Allah mau membuat itu terasa luas, terang, itu juga urusan yang mudah. Karena itu Rasulullah SAW waktu Abu Salamah meninggal, didoakan oleh Rasul, dibuka, lalu matanya terbuka, dipejamkan oleh Rasul. Lalu Nabi katakan, Allahumma gfir li Abi Salmah, ya Allah ampunilah Abu Salmah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, wafsah lahu fi qabrih, lapangkan untuknya dalam kuburnya, wa nawwir lahu fi, cahayailah, terangilah dia di dalam kuburnya, wa khlufu fi aqbih, adakan ganti untuknya sepeninggalnya. Nah, itu Nabi katakan wafsah lahu fi qabri, lapangkan untuknya di kuburnya. Jadi urusan yang mudah bagi Allah, tempatnya secara lahiriah segitu-gitu aja, tapi Allah membuat lapang buat ahli kubur tadi, sempit buat ahli kubur, itu adalah urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis berikutnya, haditsu Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, hadis yang berasal dari Abi Ayyub, semoga Allah ridhoi, dia katakan, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar, waqad wajabati syamsu, padahal matahari sudah jatuh, itu maksudnya matahari sudah turun semua, mau tenggelam.
Fa sami'a sautan. Lalu Nabi mendengar suara. Faqal, Nabi katakan, Yahud tu'adzabu fi quburiha. Itu adalah Yahudi yang disiksa di dalam kuburnya. Jadi kalau seperti ini diperdengarkan kepada Rasul, ya itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kok kita nggak dengar ya? Ya, kalau diperdengarkan kepada kita belum tentu kuat itu. Kayak orang yang mau dibawa ke kubur saja, kata Rasul, kalau dia orang yang salih, orang yang taat, dia akan katakan qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Kalau jenazah yang dibawa itu jenazah orang yang sebaliknya, maka dia akan katakan wailakum, celaka kamu akan bawa kemana jasad saya? Yasma'uhu kullu syai', yang mendengar suaranya segala sesuatu, illa nas, kecuali manusia. Walau sami ala so'iko, andai saja manusia dengar dia akan pingsan. Jadi nggak kuat sebenarnya kalau diperdengarkan kepada kita. Ya kayak di hadis lain Nabi katakan, lau ta'lamuna ma'alam. Kalau saja kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan seterusnya lah. Jadi kamu akan berkumpul satu tempat memohon kepada Allah dan seterusnya apa. Jadi ya Allah Maha bijaksana. Kenapa tidak ditunjukkan kepada kita? Ditunjukkan nggak bisa ngapa-ngapain, nangis saja, malah nggak bisa berbuat apa-apa nanti. Nah, tidak diperdengarkan kepada kita, tidak diperlihatkan kepada kita, tapi diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita beriman, kita percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena ini menyangkut al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara gaib di atas jangkauan akal manusia. Baik, kemudian hadis berikutnya, haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya seorang hamba kalau diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuh, dan para sahabatnya berpaling pulang, wa innahu la yasma'u qara'ani alihim, dia mendengar tuh suara terumpah mereka. Atahu malakan, maka datanglah kepadanya dua orang malaikat, fayu'idanihi, lalu mendudukkan mayit itu, fayaqulan, lalu kedua malaikat itu katakan, ma kunta taqul fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini, yang ditunjukkan adalah Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Fa amal mu'min fayaqul, adapun seorang mukmin dia akan katakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepadanya, ungdur ila maq'adika minan nar, coba lihat tempat tinggalmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah sudah gantikan tempatmu yang ada di neraka itu dengan tempat tinggal di sorga. Fayarahuma jami'an, lalu dia melihat kedua tempat itu, baik yang di sorga atau di neraka. Baik, kita lihat lagi dari awal. Satu, Nabi katakan kalau seorang hamba diletakkan di kuburnya, orang asanak, famili, kerabat pulang, dia itu mendengar suara terumpahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, ketika ada orang yang masuk ke kuburan, lalu dia pakai sendal, pakai
sibiyatan. Nabi katakan, ya sahibas sibiyatain alqihma, wahai orang yang memakai dua sendal atau dua alas kaki itu, lepaskan. Nah, tapi di hadis ini Nabi katakan, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya dia mendengar suara terumpah mereka. Nah, dari kedua hadis ini maka para ulama berpendapat bahwa kalau kita masuk ke lingkungan kuburan bukan wajib melepas sendal, enggak, cuma dianjurkan untuk melepas sendal. Kalau diartikan wajib, nah ini Nabi katakan wa innahu la yasma'u qur'ani alim. Wallahu alam. Ini tentang hukum mengenakan alas kaki ketika masuk di lingkungan kuburan. Dan yang kedua, bahwa setelah hamba itu dimasukkan ke kuburan, orang-orang yang mengantarkan pulang, datanglah dua orang malaikat. Siapa malaikat ini? Di Bukhari, Muslim tidak disebut namanya, tapi nanti di riwayat Tirmidzi dijelaskan. Nah, itulah Munkar dan Nakir. Kemudian fayuq'idanihi, lalu malaikat itu mendudukkan dia. Tadi sudah kita bahas bahwa di liang lahat kan cuma segitu saja, kok bisa didudukkan? Ya, dimensinya lain lah itu apa. Jadi nggak bisa dicapai oleh panca indera kita. Itu hal-hal yang sifatnya metafisik dan metarasional, di atas jangkauan akal kita. Fayaqulan, kedua malaikat katakan, ma kunta taqul fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seorang mukmin katakan itu Rasul. Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Lalu dikatakan kepada orang tadi, no, lihat tuh tempatmu dulu di neraka itu tuh. Tapi karena bisa mengucap tadi, maka digantikan oleh Allah dengan sebuah tempat di sorga. Ini sebagai bandingan kayak orang yang mengakhiri hidup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kan kelihatannya mudah ya, segala ngomong la ilaha illallah, realitanya ya tidak mudah. Kan banyak orang yang nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Ya, kalau di dalam hidup ini zikirnya la ilaha illallah, akidahnya juga la ilaha illallah, syahadahnya la ilaha illallah, dia beriman kepada Allah, dia tidak musyrik, insya Allah dia mengakhiri hidup juga dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. So kelihatannya sepele kan. Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin, ajari orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kok ini ya, mauta. Ya, mauta itu lafadz yang mustarok, dia anonim. Dia jamak dari kata mayyit atau ma'id. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ma'id yang mau mati, mayyit yang sudah mati. Lalu apa yang dimaksud dengan laqinu mautakum? Itu di riwayat yang lain Nabi katakan, ada tambahannya, fa inna man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab orang yang terakhir, kata-kata yang terakhir adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, sabda Rasul fa inna man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah ini menjelaskan, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mauta di situ adalah orang-orang yang mau mati, biar akhir kata-katanya la ilaha illallah. Nah, ini juga begitulah Pak. Tapi kita disuruh mentalqin, ajari gitu. Dan udah gampang lah segala ngucap la ilaha illallah. Sekarang nggak usah sholat, nggak usah ini, yang penting mau mati nanti baca la ilaha illallah. Ya, kenyataannya tidak mudah untuk mengucap la ilaha illallah. Saya kadang-kadang talqin orang, ada yang udah nggak bisa bicara, tapi ternyata lidahnya gerak-gerak, meninggal, nggak lama setelah itu. Nah, insya Allah dia mengakhiri dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi tergantung kebiasaannya juga kan. Nah, demikian juga ketika dikubur nanti, ketika ditunjukkan kepada kita Rasul, siapa ini? Nah, kalau di dalam hidup ini dia beriman, dia bisa jawab itu, asyhadu
annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Baik, kemudian hadis berikutnya, haditsul Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, idza uqidal mu'minu fi qabrih, kalau seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, utia, maka dia didatangi, tsumma syahida alla ilaha illallah, kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, nggak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau ada seorang mukmin yang dikubur, ditanya, dia bisa jawab tadi, dia syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladzina amanu, Allah teguhkan orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan kata-kata yang kokoh. Kata-kata yang kokoh yaitu syahadah tadi, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah lakukan apa saja yang Allah kehendaki. Itu yang ada di surah Ibrahim ayat 27. Karena itu ketika Rasulullah SAW selesai dengan para sahabat, selesai menguburkan jenazah, Nabi katakan, ud'u li akhikum, doakan sahabatmu ini, saudaramu ini, wa salulahu tathbit, mintakan kepadanya ketetapan hati. Ini sesuai dengan ayat Allah yang tadi, fa innahul ana yus'al, sebab sekarang dia akan ditanya. Jadi kalau kita habis menguburkan jenazah, diantaranya yang disyariatkan Rasul mendoakan supaya diteguhkan. Jadi Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit, ya Allah teguhkan dia, kokohkan dia dengan al qaulu tsabit, biar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, yaitu dia bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis Abi Thalhah. Saya tambahkan satu hadis lagi. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yauma badrin bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadi di Quraisy. Jadi di perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah, dan perang Badar itu sangat dikenang itu. Perang Badar sangat dikenang, bukan soal kuantitas. Kalau dari segi jumlah, umat Islam 300, orang-orang musyrik 1000. Tapi kenapa perang ini sangat dikenang? Karena perang saudara. Ada anak perang sama bapak, abang sama adik, mertua sama mantu. Mertua mantu ya salah satu menantu Rasul, Abul As, masih berada di pihak orang musyrik pada waktu itu. Jadi kemudian Nabi perintahkan di antara mereka yang terbunuh, di antara orang-orang musyrik, yaitu yang dedengkot-dedengkotnya lah, yang paling keras memusuhi umat Islam, sebanyak 24 orang min sonadi di Quraisy, dari tokoh-tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasul, faqudzifu fi tawiyyin min atwa'i badrin khabithin mukhbith, lalu mereka dilemparkan ke sumur. Jadi sumur Badar yang udah jelek, menjelekkan atau menghinakan. Jadi begini, Badar itu sebetulnya asalnya nama kepala suku, yaitu Badar bin Quraisy. Nah, dia yang menggali beberapa sumur yang ada di desa itu. Maka sumur-sumur itu kemudian dikenal dengan Bi'ru Badrin. Nah, akhirnya desa tadi dinamakan Qaryatu Badrin, desa Badar.
Nah, karena perang terjadi di situ menjadi terkenal, maka perang Badar. Jadi itu ada sumur-sumur yang dulu dipakai untuk memberikan minum ternak mereka karena dia kepala suku. Nah, kemudian pada perang Badar itu ada salah satu sumur yang dipakai untuk mengubur 24 orang tadi. Wa kana idza dhahara ala qaumin aqama bil arsati thalatha layal. Jadi setelah kalau Nabi menang untuk memerangi satu kaum, setelah hari ketiga Nabi datang itu. Falamma kana Nabi Badrin al yaum tsalits, ketika di Badar di hari yang ketiga, amara bi rahilatih, Nabi perintahkan untuk mendatangkan kendaraannya. Fasyudda 'alaiha rahlu, lalu diikat, dipersiapkan pelananya tadi. Tsumma masya, lalu Nabi berjalan. Wattaba'ahu ashabuh, dan Nabi diikuti oleh para sahabatnya. Waqalu, mereka katakan, manura yantaliku illa li ba'di hajatih, kami tidak mengira Nabi berangkat itu melainkan untuk salah satu di antara hajatnya. Hatta qama ala syafatir raki, hingga Nabi berdiri di tebing sumur tadi. Fa ja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim, lalu Nabi panggil mereka, bukan hanya namanya tapi juga bapaknya. Ya fulan ibna fulan wa ya fulan ibna fulan. Nah, jadi semua disebut oleh Rasul. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Itu semacam ejekan lah gitu, gaya bahasa ironi itu apakah kamu senang, apakah membuat kamu senang bahwa kamu taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sesungguhnya kami dapati yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar. Fahal antum wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apa kamu dapati yang Allah janjikan, yang Tuhanmu janjikan kepada kamu benar? Terus Nabi katakan begitu. Faqala Umar, lalu Umar katakan, ya Rasulullah, ma tukallimu illa min ajsadin la arwahalaha, yang kau ajak bicara ini kan cuma jasad saja yang tidak ada ruhnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqul minhum, kamu tidaklah lebih mendengar tentang apa yang aku katakan dibanding dengan mereka. Artinya mereka juga dengar. Lalu bagaimana dengan ayat engkau tidak dapat memperdengarkan kepada yang mati? Nah, memang tentang hal ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kalau saya yang Rasul katakan begini ya sudah, saya percaya. Nabi katakan suara Rasul mereka dengar ya didengar, nggak usah ditakwil, nggak usah diinterpretasikan bukan dengan makna yang sesungguhnya. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini, hadis 1826. Insyaallah nanti yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Fadhal, silakan Pak. Yang tadi disampaikan itu ada yang naik onta satu orang naik onta, ada yang dua orang naik onta, Ya. dua orang satu onta. Ya. Sampai yang 10 orang. Betul. Ya. Ini perbedaan-perbedaan itu apa amal-amal yang dilakukan orang-orang itu, sehingga Kok masuk ini nenek gitu ya? ini Beda-beda ya. Ya. Begini. Nabi cuma jelaskan begitu saja. Cuma kalau kita lihat syarah dari para ulama tadi, di antaranya yang mengelompokkan yang berkendaraan tadi adalah as-sabiqunal awwalun. Anggap itu yang dimaksud. Berarti as-sabiqunal awwalun juga bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang diibaratkan yang naik 2 orang naik 1 onta, 3-4 orang naik 1 onta, sampai 10 orang naik 1 onta. Berarti sama-sama
as-sabiqunal awwalun, kalau diartikan ke sana berbeda-beda. Ada yang benar-benar taat, ya, karena tidak dijelaskan amalan tertentu, ya ketaatan saja secara umum. Lalu ada juga ulama yang mengumpamakan nih, kalau secara umum manusia begini, tetapi kalau dari para nabi kalau manusia secara umum ada as-sabiqunal awwalun, al-muqarrabun, lalu ashabul yamin. Yang kedua, nabi ada Nabiun Malik, nabi raja, kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan nabi. Bayangkan juga nabi itu pilihan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan dan seterusnya. Allah memilih Adam, Nuh dan seterusnya. Jadi para nabi itu adalah pilihan Allah. Tetapi ada yang tingkatannya Nabiun Malik. Nah, lalu ada Abdun wa Rasul. Nah, Abdun wa Rasul termasuk Rasulullah, atau yang biasa disebut ulul azmi. Nabi dikasih pilihan oleh Allah, apa menjadi nabi plus raja atau hamba dan rasul. Nabi memilih hamba dan rasul. Nah, oke, yang para ulama sebut ulul azmi kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Wasallam alaihim. Nah, ini kan yang derajatnya tinggi. Tapi ternyata di antara mereka juga ada yang tertinggi, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu Bani Adam. Nah, insya Allah bandingannya begitu kali. Jadi sesama, kalau diartikan as-sabiqunal awwalun, as-sabiqunal awwalun juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi kayak Abdun wa Rasul, yang paling tinggi derajatnya ya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu, Pak Haji. Ya, silakan, Pak. Saya ingin memberitahukan atau menceritakan tentang sebuah kisah dari medsos, tentang buah, tentang azab kubur. oh, azab kubur. Terus Ada seseorang mungkin dia itu meninggal, ya, ketika dikubur, terus orang yang punya tanah itu nggak mau dia tanahnya di kuburan dia gitu. ya, Dipindah ke sini tanah saya nggak mau. ya. Nah, kemudian 2 hari kemudian kuburannya digali. Ya, Ternyata setelah diambil kuburannya itu jenazahnya sudah hangus, Ustaz. sangus. Ya, baik. Iya. Baik, apa? Nah, kemudian ditanyakan kepada keluarganya, ada apa ini kok sudah sebenarnya diadab gitu. Ya. Saudaranya cerita bahwa orang ini sebenarnya rajin dia sholat, tapi sering menunda-nunda sholat. Ya. Apakah betul? Ya. Dia menunda sholat itu terus diadab di belakang. Jadi ini apa? Apakah kisah itu benar-benar terjadi atau tidak kan wallahu alam juga kan. Nah, misalnya benar terjadi, ya sesekali memang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita lebih yakin. Tapi nggak selalu begitu kan. Kayak contohnya sajalah, si itu dulu waktu di kampung jahat begini, begitu pergi haji begini. Ya, kalau sesekali Allah tunjukkan itu mungkin, tetapi Mekah juga bukan darul jaza kan, bukan negeri pembalasan kan. Jadi kalau sekali-kali ditunjukkan maksudnya buat pelajaran kali, buat kita atau buat yang lain. Kayak ada cerita ya, atau benar atau tidak Allah alam, yang orang sudah mati suri lah gitu, lalu dia cerita ke keluarganya, saya ngalami begini. Misalnya itu benar, ya sebagai pelajaran saja buat kita. Jadi nggak selalu seperti itu. Kemudian kalau dari segi fikih itu, sholat itu di awal, di tengah, di akhir, asal masih di waktu sholat itu sah. Itu dari segi sah sudah barang tentu yang paling afdol ya yang di awal waktu.
Karena itu kayak Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain tuh ada yang berpendapat ada waktu yang terbaik, ada waktu khiyar boleh pilih, ada waktu boleh tetapi tidak makruh, ada waktu yang masih dibolehkan ma'al karohah tapi dimakruhkan, yaitu waktunya yang mepet-mepet tadi. Tapi kalau sudah lewat, nah itu berarti sudah keluar dari waktunya. Gitu. Baik, bahwa kita disuruh memperhatikan waktu sholat ya. Yuhafidun, mereka menjaga itu biasanya penekanannya ke waktunya, gitu. Waktunya. Dan seringkali kan kita menganggap pekerjaan lain lebih penting daripada sholat. Jadi wallahu alam tentang apa itu sababnya, apa karena suka menunda-nunda sholat atau bagaimana, wallahu alam. Namanya juga cerita ya, kalau kita jadikan patokan hukum dan harus Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Walah bayon juga itu pelajaran lah buat kita, pelajaran buat kita. Sholat harus kita perhatikan lebih dari yang lain-lain. Ada lagi, silahkan. Baik, kalau tidak lagi sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.